Shalom, salam sade, salam hari Senin, salam cuan pada cuan ya. Banyak yang ini, terutama yang meme coin ya, pemain meme coin. PP ngeri ya, naik terus dia ya, lawan arus. Habis koreksi dikit, loncat lagi. Koreksi dikit, loncat lagi ya. PP garang ya. Kongres lah banyak yang ini. Happy ya, ini cuan. Jadi weekly-nya tadi nutup bagus di 63 ya. 63.000 dia nutup tadi. Ini sekarang saya buat video market cap di 2 triliun, 38 billion. Naik 1,5% ya. Volume naik balik setelah lewat weekend, naik balik volumenya 24,1% di 109 billion. Dominance masih di 52,4%. Fear and Greed masih Extreme Greed di 86 ya. Tentulah of course ya, Extreme Greed apalagi yang meme coin, wah ngejar terus mereka ya, takut ketinggalan. Nah ini yang hati-hati, ini yang ini yang FOMO. Kalau yang dari tahun-tahun kemarin bearish yang udah serok itu udah santai mereka cuan, tinggal running profit, lihat mau kemana ya kan. Ini yang bahaya, yang newbie itu ini sasaran empuk nih. Ini saya buat video posisi BTC di 63.600, ETH di 3.482, BNB 415, Solana 129 dolar 84 sen, XRP di 63 sen, Cardano 74 sen ya. Doge juga, wah Doge masih mau ya, 15 sen Doge. AVAX di 42 dolar, SIBA juga masih posisi hijau di kepala 22 ya. Polkadot juga oke ya, masih ini Polkadot di 9 dolar 77 sen. Slow but sure naiknya ya. Polygon juga ada naik dikit, 1 dolar 10 sen. BCH koreksi ya, Bitcoin Cash koreksi kemarin naik kenceng. Filecoin kemarin lumayan loh, semalam sampai 10 dolar 70 sen ya. Nah, ini dia agak drop balik, tadi di 10 dolar 16 sen. Ini agak naik balik, hijau balik di 10 dolar 20 sen. Kayaknya tadi dia turunin penumpang ya. Banyak yang agak ini, lihat dia drop. Udahlah semua TP kan. Kalau saya yang invest masih saya tetap biarin. Nah yang swing kemarin saya 2 hari lalu saya bilang ada event ini ya, besok tanggal 5 di listing. Jadi saya lihat apakah mampu dia ke 12 dolar, saya lihat dulu, saya biarkan dulu ya. Yang swing ini saya biarkan dulu Filecoin. Mudah-mudahan besok bisa sampai 12 dolar. Tapi saya nggak sarankan Anda yang udah TP atau apa masuk balik ya. Enggak loh, ini saya cuma perkirakan, bisa aja nggak naik, dia sama aja nanti di 10 dolar 70 kan. Jadi jangan, kalau yang udah TP udah cuan, udah ini, jangan resiko lagi ya kalau yang swing ya. Kalau saya belum TP, swing saya di file ini saya lihat mampu nggak dia ke 12 dolar. Kalau nggak mampu ya udah, nanti pas ininya baru lihat, baru saya TP atau apa. Yang ininya Sui ya, aduh kacau kali. Sui masa nggak naik, malah lebih anjlok lagi. Mungkin Binance Jepang, orang-orang Jepang nggak suka lihat namanya Sui, mungkin dia kirain koin Cina ya, dia nggak mau ngambil gitu kan. Kalau Filecoin kan bahasa Inggris, tahu dia Filecoin. Ini penyakit juga orang Jepang ya kan, Sui dia koin Cina kali, dia pikir nggak dia ambil gitu ya.
Sui. Bahasa Jawanya ini apa? Sui ya. Makanya ngacenge sui-sui. Kalau orang Jawa bilang, koin sui iki piye iki ngacenge sui-sui. Tapi ini nanti kita ada ini lihat mau kalau Anda mau switch kemana. Saya udah saya lihat nggak performnya nggak bagus switch. Udah saya CL, saya udah ganti ke koin lain ya. Nanti kita bahas ke sana. Kita lihat event hari ini. Untuk gold hari ini tadi saya pagi-pagi pas buka market bentar, saya lihat dia hijau tipis, saya langsung ambil posisi sell. Tadi pagi di 2084 something, saya lupa berapa ujungnya. Itu saya ambil posisi sell. Ya lihatlah apakah dia mampu mau ditendang ke 2100 atau malam ini dia ada koreksi ya. Ya lihat aja, saya biarkan karena saya lihat hari Rabu nanti ada Mbak Jerome testify itu ya. Biasanya kalau dia mau testify atau itu gold bisa agak merah biasanya sama dia itu. Jadi lihat aja, saya pikir ya udahlah. Kalau hari ini Senin, coba kita lihat ini. Senin, nggak ada event penting. Cuma 3 month bill action, 6 month nggak terlalu gimana. Oh nanti jam 6.30 ada Tokyo. Wah, Tokyo Core CPI forecastnya naik. Yen makin lemah ini. Ini kalau Core CPI-nya masih naik, diperkirakan naik lagi. Ini yang pegang yen anak-anak yang kerja di Jepang. Yen lemah, Anda kirim duit agak lemah. Kecuali Anda harap-harap rupiah juga melemah, baru lebih agak ini ya. Ya nggak ada event. Hari Senin ini nggak ada event penting gimana ya. Kalau Selasa kita lihat untuk besok. Oh besok ada event penting. S&P Global Service PMI ya besok. Sama ISM Non-Manufacture. PMI ini ya, non-manufacture PMI. Terus juga ada Fed, dia punya Vice Chairman, ada supervision, si Bar speak juga besok dia ada speak loh si Bar ini ya. Berarti agak penting kalau dikasih bintang 2. Jam 12 2 kali speak lagi. Tapi ya baliknya nanti ke ini Rabu. Nah, Rabu nanti di ini Rabu jam berapa? Rabu aduh penting ini. Rabu ada ADP non-farm employment ya. Bank of Canada interest rate, terus jam 10-nya Rabu penting ini. Rabu ada JOL juga, job opening. Bareng jam 10 keluar JOL, terus juga ini penting Rabu. JOL keluar dan nanti apa yang dia mau sampaikan si Fed. Fed Chair Powell testify ya, berarti ada orang akan lihat, market mungkin akan lihat Rabu apa yang mau dia sampaikan ini. Rabu dan Kamis ya. Rabu, Kamis juga jam 10. Fed Chair Powell testify. Wah, Rabu, Kamis juga ECB press conference ya. Berarti lihat Rabu, Kamis ini nih.
minggu ini lumayan event-event pentingnya. Jumatnya terus juga dari Europe ada GDP announce, juga US NFP ya, non-farm payroll, terus sama unemployment rate. Minggu ini banyak event penting ini. Setelah Senin hari ini nggak ada event, Selasa, Rabu, Kamis si Fed testify ini apa yang dia sampaikan. Makanya market mungkin hari ini saya rasa Senin sih, biasanya kan Senin anomali juga ini, market Asia masih ini belum, nanti yang bener ini biasa setelah market Amrik buka nanti malam ya, baru kita lihat arah pergerakannya kemana sebenarnya gitu. Ya, seperti biasa Senin, makanya agak hati-hati juga ya. Senin kadang suka dikocok ya, dikocok-kocok sama bandar. Jadi nanti Sui lebih parah dikocok, tambah ini ngacengnya sui-sui. Sui. Aduh, bahaya ini. Jadi ini posisi kalau lihat ini, tapi kalau yang mau scalping, kalau mau coba-coba gatel tangan ya, ini file kayaknya nanti akan hijau balik. Ini $10.19, 10, ini saya buat video di $10.19, 20, itu nanti masih bisa hijau balik kayaknya file coin ya. Ini mungkin nanti dicoba lagi $10.70, 80 sen kayak semalam ya. Untuk scalping, untuk mau long bisa kelihatan file coin ya. Oke. Tapi kalau saya sih kondisi begini biasa Senin agak malas scalping sih, karena kadang suka dikocok sama bandar ya. Ini cuma meme coin yang naik gitu. Tadi ada yang nanya, kok tong bahas apa ada money flow di market. Nanti kita lihat dulu nih ya, market nanti sisa waktu kita coba bahas. WMX bisa itu di long. Kalau yang mau long WMX bisa juga ya. Nah, kalau scalping itu tadi kelihatan file bisa ya. Kalau yang mau scalping untuk long ya, itu WMX koin Korea ya. Sama file coin itu bisa di long sih, asal BTC stabil gitu ya, jangan nanti tiba-tiba dikocok. Nah, itu resiko scalping ya. Tapi kalau memang yang demen mau ambil resiko, ya silakan aja gitu ya. Nah, kalau saya posisi gini kayaknya saya mau nge-short coin yang udah capek naik itu. Salah satunya Flare lagi mau saya short balik ya. Sama itu satu lagi tadi saya lihat, tadi lupa lagi saya, tadi mana dia. Polkadot juga bisa di long loh. Polkadot slow but sure loh naiknya ini ya. Polkadot boleh, kalau yang pengen ngelong Polkadot juga boleh ya. Kalau yang meme coin jangan, meme coin biarkan dia mau naik turun, biarkan aja dulu. Kalau yang udah tarik modal profit ini biarkan aja dia ini. Siapa tahu dia masih mau melaju kan. Mana tadi ya, saya lupa. Tadi ada satu juga udah saya target mau
Saya short juga tadi. Selain flare, itu ETC juga, sebab kalau mau di short bisa itu Ethereum Classic. Udah harusnya koreksi dulu dia itu ETC. Ethereum Classic itu harusnya bisa koreksi dulu dia. Oh ini Bitcoin Cash ya, lupa saya. Bitcoin Cash kalau ini pengen short bisa resiko. Tapi itu balik ke resiko masing-masing ya kalau kalian ini. Saya yang udah jelas duluan saya masuk tadi SAU saya ambil posisi sell ya. Terus flare saya tadi udah ambil posisi short gitu. Lain nanti saya pantau satu-satu. Itu kayaknya yang saya next mau saya lihat itu ETC, antara ETC sama Bitcoin Cash itu mungkin kalau yang pengen short boleh ya, scalping. Yang mau long, nah itu tadi saya udah sebutkan ya, yang mau long suka long ambil, yang mau short itu masing-masing punya selera gitu. By the way ini kalau yang saya nggak ngajak ini, tapi kalau yang mau misalnya Anda serok sui agak drop, Anda pikir gimana ini event besok, saya nggak tahu juga dia mau ngangkat atau nggak, kelihatan ya nggak juga, masa udah besok dia masih ini kan, sedangkan Filecoin naik gitu. Jadi tadi saya udah switch ke ini Loopring ya, saya punya saya CL rugi dikit lah, saya 10% tadi lossnya, saya biarkan aja, saya ambil ke Loopring karena saya lihat Loopring tanggal 8 ini dia ada tanggal 8 kalau nggak salah ada event ya, lumayan Fediverse itu ya, dia ada launch Fediverse ya. Loopring itu L2 juga, jadi saya lihat juga mendekati Ethereum Dencun ya, tanggal 13 antara 5 hari. Dan Loopring ini saya lihat chartnya juga tadi sangat ngedukung. Kalau lihat grafik 1 tahunnya, chartnya itu agak sedikit cup and handle, makanya saya lihat ada posisi gitu, udah saya switch langsung CoinSui ke Loopring. Itu keputusan yang saya ambil tadi ya. Jadi kalau ada yang tanya, kok mau swing apa? Tadi saya lihat ada komen sebelum saya buat video nanya swing. Ya Anda kalau mau ini boleh coba Loopring ya. Loopring saya lihat ini. Dan kalau yang lihat sui kemarin ada ambil sui nggak gerak juga, Anda mau harap ini, coba aja kalau mau ikutan. Tapi tidak saran ya, buy and sell tombol di tangan kita masing-masing, resiko juga masing-masing gitu ya. Kalau saya lihat, saya agak confident di Loopring karena saya lihat chartnya 1 ton ada kayak cup and handle. Itu kalau bener dia ini bisa, wah lumayan juga nanti tuh. Ya mudah-mudahan lah. Karena Loopring saya lihat historinya juga sempet pernah kalau lagi dia ngegas, lumayan juga ngegasnya gitu. Ya mudah-mudahan, mana tahu dia mau ngegas kan Loopring. Itu sih ya saran saya. Nah terus saya coba jawab pertanyaan, ada yang tanya, tolong lihat Maret gimana nih. Saya masih lihat tunggu gelagat ini, banyak yang nunggu. Ya kita lihatlah, andai kata banyak para pakar lihat ininya nggak yakin di Maret tanggal 20 ini Fed cut rate. Saya masih yakin tiba-tiba bisa aja dia cut rate
di Maret 20. Kemungkinan cut rate ini bisa aja market anjlok, ya, koreksi di situ. Mungkin andai kata yang nunggu ya bisa aja gitu. Itu perkiraan saya gitu ya. Untuk Maret ini. Nah, untuk sementara ini yang masih hype ikuti aja arus ya. Terus ada yang tanya, kok tolong bahas ini sekarang meme coin pada pump, kenapa? Ya jangan heran, sekarang market semua orang di kripto ini, apalagi yang udah lewati masa bearish, yang udah serok barang, semua lagi pada banyak duit, kantong tebal. Jadi jangankan yang udah serok barang di bear, ya, seperti tim-tim Cuan Army yang kemarin itu kita serok lah ya, udah ini... kita udah posisi santai dan dana ada yang orang masih panas mau ngolah terus, dia olah terus ya, apalagi yang demen di meme gitu ya. Terus yang sangkut-sangkut misalnya yang korban-korban plan B yang 2 tahun lalu mereka serok di 48.000, di 50 sekian ribu, malah ada yang kena di 60-an ribu tuh. Saya masih ingat tuh ada yang kena, kok kapan balik dia tanyakan. Nah ini mereka kejemput nih. Nah, kejemput kan semangat lagi, ada duit. Pasti ya, kalau ada yang sifatnya FOMO, itu sulit. Pasti mereka akan FOMO, kejar lagi gains gitu. Ya, paling enggak, mereka yang kemarin-kemarin bearish, ya pasti nggak ada duit, karena duitnya nyangkut. Nyangkut, ya kayak saya bilang, banyak saya suruh, nggak usah nonton YouTube saya supaya nggak kena mental, kalian istirahat. Ini komen-komen dari minggu-minggu ini udah banyak yang, kok gua balik, kok gua udah lama nggak gua aktif lagi. Karena kenapa? Udah kejemput, ya. Mereka juga terima kasih, ya begitu caranya. Saya buat YouTube bukan, follow saya, subscribe saya nggak, justru dari bearish time kemarin banyak yang udah kena mental, saya suruh istirahat, jangan nonton. Tunggu sampai berita udah bullish, kalian baru buka porto. Nah ini udah kelihatan. Nah kan udah semangat tuh. Malah tadi ada yang komen nggak pernah pegang duit cuan segede gitu, ya kan, dari file. Nah sekarang lagi pada banyak duit ini. Komunitas kripto ya, yang apalagi yang dari masa bearish ini sekarang jadi semua gitu ya. Yang satu koin ini cuan 3 kali, ini yang 7 kali ini. Ya, kalau yang udah kita serok dari bear, nggak usah ngomong lagi berapa kali ya. Itu rata-rata minim 3 kali ya. Duit kamu 10 juta jadi 30 juta. Oke. Nah, itu punya duit. Nah, ikut terus. Panas. Apalagi meme coin kan mereka demen gitu. Ya. Begitu juga bukan Anda aja. Para bule-bule paus-paus Ethereum juga buat duit ini semakin semangat, dia pom-pom sana, dia pom-pom sini gitu, dia mainin juga. Ini gaming ya. Anda harus ingat, kalau Anda ikut arus ini, hati-hati ya. Beda dengan saya, kalau saya yang invest ya bentuk Cuan Army invest, ya kita ikut arus pergerakan, kita nggak di mana harus posisi ini, nggak kejar gain ya. Yang kejar gain ya hati-hati juga, ini game nanti dimainkan. Itu mental Anda dimainkan ya. Begitu dem Anda kejar ke atas, tiba-tiba boom, ada satu bantingan, Anda udah sangkut dulu di situ. Kemarin Anda coba pikirkan, itu sering begitu. Anda nggak usah bilang meme coin atau apa yang lebih cepat altcoin, BTC aja orang sangkut itu. Mereka masih ini, misalnya yang korban-korban plan B yang katanya, wah ini akan segera 100.000. Waktu itu saya kan bilang nggak mungkin ya. Mau pakai apa? Pakai daun pisang waktu itu ya. Karena kita tahu limit kondisi ekonomi habis COVID waktu itu, terus hedge fund gede, institusi nggak masuk. Beda dengan sekarang. Saat itu retail, harap retail ya. Harap retail udah ketahuan kondisi. Ya, sedangkan bank-bank aja masih ini ya, beberapa bulan lalu aja si Jamie Dimon masih ini ngelawan gitu kan, si Jim Cramer masih suruh Anda buang barang lagi, katanya BTC ke nol ya kan. Nah jadi yang gitu-gitu, tapi yang kita yang steady ya kan, ya kita ikut arus ininya. Nah sekarang udah masuk ETF, udah ini institusi masuk, Wall Street masuk, dananya ya. Yang dulu-dulunya sangkut, ini udah kejemput, udah ada duit ya panas lagi mesin ya. Jadi
market gampang aja di pump sana, di pump sini, apalagi market cap kecil gitu dimainin. Cuma itu nanti hati-hati kena di top. Nah, Anda ini misalnya saya kasih gambaran itu game di mental Anda ya. Yang 69. Wah, padahal dia serok di 60.000 atau apa ya kan, 62. Let's say dia serok di 60.000. Wah, BTC udah 69 waktu itu. All time high. Waktu itu mereka belum tahu itu all time high. Masih pikir, wah ini nextnya 80.000. Ya, si plan B. Wah, semua plan B waktu itu. FOMO plan B. Semua bahas plan B ya kan. Ini habis 80 ke 100 gitu ya kan. Cuma saya against, saya disebut apa, kakek Berry sih, dihujat-hujat. Saya bilang gak mungkin ini ya, John Armiel singkat, kita nostalgia lah ya, 2 tahun lalu tuh ya. Nah, yang 60 atau 58, let's say yang 48 pun kena ya, mereka masih yakin dengan narasi yang dibangun itu. Begitu market pump, dibanting, dibuang ke 52.000 koreksi. Ini yang serok 60 ya, 58 udah sangkut tuh, tapi market dimainkan naik dikit, dump ke 52, naik lagi ke 55. Oh, mereka harap naik 55, pum, dibanting lagi ke 48 ya kan, makin dalam, udah hold ya kan. Nah, BTC nya harap dia ini nanti, oh ya, nanti grafiknya gini balik lagi ke 80. Berbagai lah para analisis yang hebat-hebat katanya waktu itu ya kan, akan begini begitu ya kan. Akhirnya udah pada hilang tuh channel-channel YouTube yang FOMO termasuk itu bule-bule itu kan, bule-bule muda banyak waktu itu. Akhirnya apa? Ya makin koreksi ke bawah, masuk bearish ya. Nah, sangkut lama. Nah, sekarang ini yang sangkut yang di 50 something, 40 apa, udah duluan, yang 40 udah duluan, udah cuan, ini udah semangat, udah main-mainkan koin lain, udah cuan lagi ya kan. Jadi di situ ada duit market ya, karena yang panaskan dari siapa ya, dari BlackRock, dana masuk. Saya ada pernah beberapa ya, sebenarnya di belakang ada Fed suntik dana, karena BlackRock juga dana agak nyangkut, dia kena banyak di Evergrande ya, injek di Blackstone juga ya, banyak dia banyak yang stuck juga, lain-lain yang dia invest di Cina gitu ya, banyak dia ini juga yang diambil. Tapi di belakang ada Fed suntik dana. Nah, dana ini dia putar. Nah, di ETF ini dia serok-serok juga ada dana. Nah, dana ini sekarang beredar di market gitu. Buat kalian yang ini, yang sangkut-sangkut, udah kejemput, ada dana lagi kan. Nah, putar lagi market, makanya panas gitu. Oke? Jadi, kita lihat aja gimana Maret ini nanti si Fed Rabu Kamis ini testify, tapi nanti juga ujungnya di Maret 20 FOMC meeting itu ya, itu yang keputusannya kemana gitu. Oke, jadi begitu aja pembahasan di hari Senin ini. Kita lihat market malam ini gimana. Event sih nggak ada gimana, tapi kadang ya hati-hati yang scalping aja. Kadang Anda scalping nggak tangan, pengen scalping cuan TP gitu ya. Nah, kalau yang mau swing, tadi saya udah kasih ini ya, saya lihat itu looping. Oke, saya sendiri udah saya switch, saya CL swingnya, karena saya lihat ini nggak gerak, udahlah saya pindahkan yang kayaknya akan ada peluang. Oke, looping. Salam Siario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.